Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La hadratin Nabil Mustafa syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa auladihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ali baitihi ajma'in tahirin al-akhyar wa jami'i sahabati nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sayyidina Umar wa sayyidina Utsman wa sayyidina Ali karamallahu wajha wa jami'il awliya ta'ala min masyariqil ardi ila magharibiha fi barriya wa bahriya min yamina ila shimali wa dusa min bani adam ila yaumil qiyamah la hadrati jami'i sahabati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam Sayyidina Abi Bakr as-Siddiq wa Sayyidina Umar wa Sayyidina Utsman wa Sayyidina Ali karamallahu wajha wa jami'il ulama'i al-amilin wal fuqaha'i wal muhaddisin wal qurra'i wal mufassirin wa sadati sufiyati al-muhaqqiqin wa jami'il asatiduna fi baladina al-Indonesia wa fi madinati Serban wa salihim wa furihim wa khasim wa libatihim wa lisilsilatihim sama'ala rahabika al-faqir ila rahmati rabbi min abaina hadirin wa ummahatina hadirin wa ammina hadirin wa ammatina hadirin wa khalina hadirin wa khalatina hadirin wa ikhwanina hadirin wa khawatina hadirin minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat alladhina yuqbaruna fi wilayati Jawa wal ladhina yuqbaruna fi madinati Serban wa salihim wa furuhim wa khasihim wa libatihim ولسلسلتهم شيء لله لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي آمين amin ya Allah ya rabbal alamin. Yang pastinya Fatihah kita diterima Allah subhanahu wa ta'ala, dan mudah-mudahan jamilah lil kubur yang sudah mendahului kita semua amal baiknya diterima sisi Allah subhanahu wa ta'ala, kekurangan kekhilafannya diampuni dan diringankan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dan kita semua senantiasa diberikan iman dan Islam, diberikan kesempatan untuk ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bismillah, alhamdulillah alladzi ja'ala syahrar rajab li syahrillah wa sya'bana li syahri wa ramadana li syahri ummati. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Hadratul muhtaramin, para alim, para ustaz, para ustazah, para kiai, para bunyai, para sepuh, para bini sepuh, wabil khusus pengurus Masjid Al-Fitrah Kota Cirebon, serta hadirin hadirat, adik-adik semuanya yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, setelah memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah dan bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita semua bisa berkumpul bersilaturahim untuk bersama-sama mencari ilmu Allah, mencari ridho Gusti Allah. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang senantiasa mendapat ridho dari Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya rabbal alamin.
Karena Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatun 'arduhas samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Shadaqallahul adzim. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini kita masuk di dalam pembahasan faslun mubtilatut tayamumi, sesuatu yang membatalkan tayamum. Tapi sebelum ke tayamum, sedikit informasi keilmuan bahwa kita diberi kesempatan oleh Allah masuk di dalam bulan Rajab. Bulan apa? Rajab. Rajab itu hurufnya ada berapa Bapak Ibu? Ada berapa? Ada tiga. Jim, ba, Rajab. Ya. Dulu kata bahasa kira-kira tapi nyata. Zaman dulu di masjid, di musola, kalau tanggal 27 Rajab itu rohnya rame-rame, jimnya jaburan, B-nya buras, bolu, botok, roti, ya. Sebab biasanya di masjid musola kalau tanggal 27 Rajab pas peristiwa Isra dan Mi'raj itu diadakan pengajian. Ntar Pak Kiainya dongeng kisah Isra dan Mi'raj. Kemudian setelah itu jabur, berarti rame-rame jaburan, buras, bolu, botok, roti, bolet, macam-macam. Nah, itu kira-kira tapi nyata. Kalau Rajab dilihat dari sejarah, dari apa? Sejarah, rohnya Rasulullah, jimnya malaikat Jibril, baknya buruk. Pasti setiap bulan Rajab seluruh kiai, seluruh ustadz, seluruh nyai, seluruh ahli agama menerangkan Isra dan Mi'raj. Itu yang diceritakan adalah Rasulullah disertai dengan malaikat Jibril naik kendaraan namanya buraq. Makanya rohnya Rasulullah, jimnya Jibril, B-nya buraq. Itu Rajab menurut sejarah. Yang saya sampaikan ini ada di dalam kitab Zurratun Nasihin dalam bab fi fadilati Rajab wal Murjib, dalam fadilah bulan Rajab dan orang yang memuliakan bulan Rajab. Maka fadilatul Rajab wal Murjib. Tapi kalau menurut istilah yang lain, rohnya rahmatan. Jadi siapa orangnya yang beribadah di dalam bulan Rajab itu akan mendapat rahmat, akan mendapat kasih sayang Allah. Rohnya rahmat, ya. Kenapa? Karena Nabi pernah bersabda, Inna Rajaba syahrullah wa sya'bana syahri wa ramadhana syahri ummati. Inna Rajaba, sesungguhnya bulan Rajab iku syahrullah, bulannya Allah. Wa sya'bana syahri, dan bulan Sya'ban itu bulanku, kata Nabi. Wa ramadhana syahru ummati,
dan bulan Ramadan adalah bulan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka 3 bulan yang berturutan itu bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka rahmat. Maka ayat yang sering dibaca, wasari'u ila magfiratin mir rabbikum wa jannatun arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Penduduk Madinah sama penduduk Syam tidak baca wasari'u, wawunya dihilangkan. Sari'u ila magfiratim mir rabbikum wa jannatun arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Sari'u, bergegaslah. Wasari'u, dan bergegaslah. Ila magfiratin, menuju ampunan. Min rabbikum, dari Tuhan kita semua, yaitu Allah. Jadi kita minta ampun, minta ampunan kepada siapa? Kepada Allah. Allah itu siapa? Tuhan. Allah itu tuh Tuhan. Allah itu alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Allah itu yang telah memberi makan tatkala kita lapar, dan Allah itu yang telah memberikan rasa aman, tentram tatkala kita ketakutan dan was-was. Itu Allah. Dalam surat apa? Al-Quraisy. Li'ilafi Quraisy ilafihim rihlatash shita'i was-shayf falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Jadi bulan Rajab itu bulan rahmat, bulan kasih sayang. Maka manfaatkan umur kita, kesempatan kita untuk beribadah kepada Gusti Allah Subhanahu wa taala. Kisah Rajab segitu saja dulu, tapi sambung minggu depan sebagai muqaddimah. Berarti Rajab itu salah satu bulan yang dimuliakan oleh Gusti Allah. Bulan Rajab bulannya Allah, bulan Sya'ban bulannya Nabi Muhammad, bulan Ramadan bulan umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, cukup kita kembali kepada pembahasan yang istiqomah, yaitu faslun mubtilatut tayamumi. Pasal yang menjelaskan sesuatu yang membatalkan tayamum. Kemarin kan tayamum sudah kan? Halo Bapak Ibu? Sudah. Caranya sudah, syaratnya sudah. Tayamum pakai air atau pakai batu? Debu. Berarti paham ya. Jangan sampai pilihannya air sama batu terus jawabnya batu. Berarti tidak masuk ilmunya. Berarti tayamum pakai debu. Fi bayani ma yabtulut tayamum, menerangkan sesuatu yang membatalkan tayamum. Mubtilatut tayamumi, utawi piro-piro kang batalakan tayamum ba'da sihati, setelah sahnya tayamum, yaitu salah satu, ada 3. Yang membatalkan tayamum itu ada 3. Yang pertama, ma'abtolal wudu'a, sesuatu yang membatalkan wudu berarti membatalkan tayamum. Sesuatu yang membatalkan wudu berarti membatalkan tayamum. Batalnya wudu ada berapa? Ada 4. Pertama, keluar sesuatu dari jalan depan, jalan belakang. Bentuknya apa saja. Yang kedua, memegang jalan depan, jalan belakang tanpa penghalang. Yang ketiga, hilang akal, jawalul akal, hilang akal. Yang keempat, bertemu kulit laki-laki dan perempuan tanpa penghalang yang bukan muhrim.
itu indah Syafi'i, menurut pendapat Imam Syafi'i. Berarti kalau kita sudah wudhu kemudian kentut, kalau kita sudah tayamum kemudian kentut, berarti tayamumnya batal. Kalau kita sudah tayamum kemudian pipis, berarti batal. Ketika sudah tayamum lalu pingsan, berarti batal. Sesuatu yang membatalkan wudhu berarti membatalkan tayamum. Walau hukman di sini dijelaskan bahwa fama ismu mausulu au takritin mausufatun alladhi abdalal wudu au syai' abdalal wudu. Di sini dijelaskan bahwa tayamum adalah pengganti daripada wudu, maka sesuatu yang menggantikan maka batalnya sama dengan yang digantikan. Artinya tayamum itu adalah pengganti wudu tatkala tidak ada air atau sakit. Berarti tayamum itu pengganti wudu. Berarti pengganti sesuai dengan apa yang digantikan, baik syaratnya ataupun batalnya. Yang kedua, wariddati dan murtad. Sudah tayamum lalu hati kita inkar kepada Allah, maka orang tersebut tayamumnya batal. Nah, seperti itu wariddatu dan murtad. Walau hukman kalau khulsabil kufri fayabtulu tayammumu li annahu taharatu dha'ifatun li annahu li istibahati shalah wa ya munfatu ma'a bi khilafil wudu. Karena tayamum adalah sesuatu yang dilakukan karena untuk melaksanakan sholat, sedangkan sholat itu harus beragama Islam. Tatkala riddah atau murtad berarti dia tidak punya kewajiban, tidak masuk syarat sahnya melaksanakan sholat. Seperti itu. Yang ketiga, wasalisuha, dan yang nomor tiga, tawahubul ma'i, yaitu setelah kita tayamum lalu menyangka, memprediksi bahwa di sana ada air. Lifaqdihi, yang tayamumnya karena tidak ada air. Setelah kita tayamum lalu kita punya prasangka, kayaknya sih di rumah saudara saya yang jaraknya kurang dari pelemparan tombak itu di sana ada air. Maka prasangka seperti itu bisa membatalkan tayamum bagi yang tayamumnya karena tidak ada air. Tapi kalau tayamumnya karena sakit, walaupun banjir 1 meter, tetap tayamumnya tidak batal. Kenapa? Karena dia tayamum bukan karena tidak ada air, tapi karena sakit. Paham semuanya? Alhamdulillahirabbil alamin. Cerdas para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah sesuatu yang membatalkan tayamum, berarti cukup 3. Yang satu, sesuatu yang membatalkan wudhu, berarti membatalkan tayamum. Yang kedua, riddah, murtad. Yang keempat, menyangka, memprediksi adanya air bagi yang tayamumnya karena tidak ada air. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum dilanjutkan barangkali ada pertanyaan, bebas, mangga. Enggak. Ayo ibu. Enggak. Ada yang bertanya tidak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau bertanya Pak Ustadz, Ya, mangga. tapi di luar tema. Ya, enggak apa-apa. Boleh? Boleh. Pak Ustadz, sepertinya kita
sudah tayamum, sudah wudhu, terus membaca setelah wudhu, setelah tayamum juga mungkin sama aja pertanyaan doanya. Lalu kita sholat. Nah, di dalam sholat itu kita kan habis mandi sepertinya. Di dalam sholat itu kita tidak memakai daleman, hanya pakai daster sama mukena. Juga sebaliknya tidak pakai daster, hanya pakai daleman aja dan mukena. Apakah itu sah sholatnya? Mohon jawab sama Pak Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi? Enggak, yang lain? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Pak Ustadz, ingin menanyakan pertanyaan saya 2 minggu yang lalu yang belum terjawab Pak Ustadz. Ya, ada satu ya. Oh iya. Syarat tayamum harus menghadap kiblat. Bagaimana ketika kita tayamum di kendaraan dan kita tidak tahu arah kiblatnya? Dan kemudian ketika mentayamumi orang sakit, apakah orang sakit tersebut juga harus dihadapkan ke kiblat? Demikian Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama dan yang kedua karena PR 2 minggu yang lalu berbenturan dengan waktu sholat isya ya. Oleh karena itu la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, bahwa itu salah satu syarat tidak termasuk di dalam fardu. Terus di dalam agama Islam itu ada rukhsah. Ada rukhsah. Rukhsah itu berarti pengecualian. Ya. Oleh karena itu maka ada as-salatu fir raqib. Ada salat di dalam kendaraan. Ya. Ketika posisi salat di dalam kendaraan, itu berarti kendaraan itu posisi arahnya itu kan nggak jelas. Bisa saja saya tatkala Allahu Akbar menghadap ke arah kiblat. Setelah itu jalan yang kita tuju belok. Kan seperti itu. Nah, itu searah kendaraan berjalan saja. Itu tatkala kita sholat di dalam kendaraan, baik sayyarah, mobil ataupun sepur ya, kereta api ataupun kapal terbang. Kan kadang orang haji itu sholat di atas di atas kapal terbang. Itu berarti yang penting tatkala kita sholat mustaqbilal kiblat, walaupun arah kendaraan itu tidak menghadap ke arah kiblat. Itu sholat. Apalagi tayamum, termasuk wayusanu disunahkan untuk menghadap ke arah kiblat. Tapi kalau tidak tahu kiblat itu arahnya di mana, maka tidak menghadap kiblat pun tayamum kita tetap sah. Satu. Yang kedua, tatkala kita menayamumi orang yang lagi sakit karena sudah tidak bisa gerak, tangannya sudah tidak bisa seperti ini, maka waktu sholat dia tayamum, maka ditayamumkan oleh yang
yang sehat, maka posisi sakitnya, kamarnya bagaimana saja itu tidak jadi masalah. Tayamumnya tetap sah walaupun tidak menghadap ke arah kiblat. 2. Ini pertanyaan pertama. Kebetulan di bulan-bulan ini banyak ibu-ibu yang bertanya seperti itu, ya. Nggak tahu ada apa, ya. Maksudnya saya di pengajian A pertanyaannya begitu, pengajian B ibu-ibu bertanyanya seperti itu, ya. Oleh karena itu nggak tahu apakah lagi rame ataukah lagi apa, saya nggak tahu, ya. Yang penting sama modelnya, ya. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sekarang secara garis besar, orang sholat itu harus menutupi aurat. Auratnya perempuan, auratnya laki-laki, baina surah warukbah. Batasan pusar melingkar sampai ke bawah, sampai lutut, butar. Itu berarti tertutup semua antara pusar sampai lutut. Itu laki-laki. Inda sholat al ghairi sholat, di luar sholat ataupun di dalam sholat. Paham kira-kira? Nah, tapi berarti kalau ada orang sholat pakai kaos dalam, kemudian pakai celana atau sarung, sarungnya di bawah lutut, secara fikih sah tidak? Sah, karena tutup pusar sampai lutut. Paham kan kira-kira? Nah, atau pakai kaos dalam kemudian pakai sarung, ya. Tapi tidak pakai daleman. Auratnya tertutup tidak? Tertutup. Sah nggak sholatnya? Sah. Makanya lihat ibu-ibu, bapak-bapak orang zaman dulu kalau minal jinnati wan nas Allah, ininya pasti begini. Kenapa begini? Supaya terkumpul. Sebab kalau diginikan entarnya jatuh. Paham kan? Nah, berarti sah nggak si laki-laki sholat tidak pakai daleman? Sah. Yang penting tertutup aurat. Makanya bapak-bapak tatkala ada orang yang pakai sarung segini, ya nggak apa-apa. Yang penting lutut baina surah warukbah, selesai. Ya, paham kan? Bapak-bapak selesai nih. Ya. Saya nanya ke bapak dan ibu. Ya, bapak dan ibu, ini sudah saya sampaikan 2 tahun yang lalu. Silakan. Untuk jadwal sholat tarawih akan diisi oleh saudara Mulyamin. Ternyata Mulyamin pakainya kaos dalam, singlet, pakai sarung, masuk ke Masjid Al Fitro. Kira-kira jamaah gimana? Halo? Nah, jamaah terus Ustaz kan seperti itu. Walaupun sah, tapi akhlaknya tidak bagus. Paham kira-kira? Nah, jadi makanya apa? Hukum itu harus disamakan dengan tradisi kebiasaan, yang kebiasaan itu tidak menyimpang dari aturan agama. Paham kira-kira? Nah, maka pernah saya sampaikan, saya tahun 99 kayaknya sih ya, pernah ke pesantren Husnul Khotimah di Kuningan, itu harus pakai sabuk. Tadi jamaah laki-laki, santri laki-laki sampai Pak Ustadz, Pak Kiainya itu pakai sabuk semua. Pakai sabuk. Kenapa tujuan pakai sabuk? Khawatir tatkala seperti ini, ininya nari. Makanya pakai sabuk. Itu tahun 99. Ya, itu pakai sabuk.
Ya, itu berarti kan tradisi kebiasaannya seperti itu. Nah, sekarang perempuan yang merdeka, kayak ibu-ibu ini merdeka namanya, bukan budak. Zaman dulu sih ada budak. Kalau budak itu auratnya ketika sholat sama seperti laki-laki, baina suro warubah, budak. Tapi kalau perempuan merdeka seperti kita seperti ini, jami'ul badani illal wajhu wal kaffaini, seluruh tubuh kecuali muka dan telapak tangan. Berarti kalau ibu-ibu rambutnya keluar satrun halan, cepat ditutup, cepat masukkan, biarin saja, itu batal. Jadi maka orang zaman dulu pakai sholat pakai contom, ya, diikat dulu tuh saldo, set terus pakai mekena, supaya apa? Rambutnya tidak keluar. Ya nggak Bu? Zaman dulu begitu kan? Ya. Kemudian berikutnya, berarti kalau orang sholat, ini perempuan sholat, ininya kelihatan, batal nggak? Batal. Ya, kenapa? Illal wajhu wal kaffaini, kecuali muka dan kedua telapak tangan. Makanya mekenah zaman dulu ada ininya, ya kan? Yang langsungan tuh ada ininya. Tatkala diangkat, ini gak nyelorong, nyangkol. Mekena zaman dulu. Zaman sekarang nggak, pakainya tugelan dua, itu panjang. Maka takbirnya ketika takbir ada di dalam mekena, bukan di luar mekena. Kalau mekena zaman dulu tangannya ada, ya kan? Ini ada cantolnya. Maksudnya apa? Berarti ini masih tertutup. Paham Ibu? Ya, berarti nih, kalau ada ibu-ibu daster itu zaman sekarang, zaman dulu sarung atau tapi kemben, ya kan Bu? Gini kan? Loh, taruh di sini, terus pakai mekena, tertutup nggak auratnya? Tertutup, sah tidak? Sah. Tidak pakai dalaman. Apakah saya harus melihat ibu pakai dalaman atau tidak? Ya kan seperti itu. Yang penting kan tertutup. Paham ya Bu? Nah, tapi tidak pakai kemben, ya, tidak pakai kemben, tidak pakai dalaman, lalu pakai mekena, merayang nggak Bu? Nah, itu kelihatan auratnya. Yang namakan aurat itu adalah warna kulit dan bentuk badan, itu namanya aurat. Makanya banyak ibu-ibu yang hanya menutupi warna kulit saja, tapi bentuk badannya masih terlihat. Itu namanya aurat. Makanya mekena tidak ada yang seretu, pasti longgar. Sebab apa? Harus menutupi aurat. Jangan sampai pakai mekena kelas 6 SD dipakai oleh ibu, sehingga apa? Bentuk tubuh ibu terlihat. Berarti ibu pakai mekena atau tidak pakai atau telanjang itu sama bentuknya. Berarti ibu tidak menutupi aurat. Aurat itu adalah warna kulit dan bentuk tubuh, itu namanya aurat. Makanya orang perempuan pakai kudung syar'i sampai segini kan, tertutup dadanya, tertutup pundaknya. Paham? Nah, seperti itu. Jadi sah atau tidak, tatkala pakai kemben, nggak pakai daleman, pakai kemben, kemudian pakai kemben atau pakai daster, nggak pakai daleman, kemudian pakai mekena, terlihat nggak auratnya? Tidak, berarti tidak batal, sholatnya tetap sah. Paham?
gitu ya. Terus kan sayanya nggak mungkin nanya pakai dalaman atau kan nggak mungkin ya. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kembali lagi pada diri tapi aku nggak pede. Aku nggak pede. Saya saja kalau menghadap orang lain pakai begitu, merasa tuh malu. Kan seperti itu. Nggak pakai daleman, pakai baju, mau ke warung, merasa perempuan itu malu, ditutupin begini. Nah, apalagi saya menghadap Allah. Nah, itu kembali pada dirinya masing-masing. Yang penting secara syariat tertutup auratnya. Paham Ibu? Ya, alhamdulillah cerdas ya. Ada yang lain? Mangga. Ya mangga silakan. Bebas. Ustaz mau nanya, ini tentang tayamum dan wudhu. Ini kalau sesuatu wudhu anggota badan kulit yang tidak terkena air, nah itu ditayamumin. Nah syarat yang bagaimana kulit yang boleh ditayamum karena wudhunya tidak sempurna, karena kulitnya tidak terkena air wudhu. Apakah karena luka di kaki itu bisa jadi alasan untuk tayamum, atau luka di badan? Terima kasih penjelasannya Ustaz sebelumnya. Ya. Oke. Ini pertanyaan yang kemarin yang belum dijawab. Di antaranya pertanyaan Kang Ustadz kemarin, tatkala saya wudhu kemudian keluar dari tempat wudhu ternyata lupa gitu. Maka masuk kembali kalau posisi kita itu tidak mulazamatul hadas, langgeng hadas, maksudnya tidak pipis tidak cerit lagi, kentut tidak tut, artinya apa? Bisa menahan hadas sampai berjam-jam. Itu berarti tatkala kita lupa lalu kita masuk kembali ke tempat wudhu, membasuh yang lupa dan diteruskan sampai pembasuhan setelah lupa, seperti itu. Kemudian sekarang kita itu posisinya di dalam anggota wudhu itu ada yang luka. Seperti contoh, kita luka di sini, luka di sini. Maka kemudian pakai perban. Pakai apa? Perban. Berarti kalau pakai perban seperti ini, berarti ini tidak basuh. Artinya tidak boleh terkena air. Tapi posisi saya itu sehat. Posisi saya sehat. Maka harus bagaimana? Maka boleh wudhu, tapi anggota yang luka tadi kita pakai tayamum. Satu contoh seperti ini. Kita tayamum dulu, ya, tayamum. Nah, untuk tayamum la istibahati sholati fardhu lillahi ta'ala, yang diusap yang luka. Selesai, lalu kita wudhu yang dibasuh berarti yang belum tayamumi. Kumur karena sehat, masukkan air ke dalam hidung, nawetul wudhu'a. Setelah itu selesai, kemudian tangan kan kanan karena sehat. Tangan kiri berarti selesai dengan tayamum. Sebagian kepala, terus telinga ini nggak bisa diangkat, maka pakai ini.
Kan seperti itu. Terus kaki, kemudian kaki kanan, setelah kanan selesai kemudian kaki kiri. Itu berarti namanya seperti dalam fikih ada yang hukumnya yaitu ketika orang pakai sepatunya itu nggak boleh dilepas seperti itu, maka wudhunya harus bagaimana? Maka posisi anggota yang tidak bersepatu dibasuh wudhu, tapi yang bersepatu yang tidak boleh dilepas pakai tayamum seperti itu. Nah itu para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apakah tidak tayamum saja? Ya seperti itu. Kan ada luka. Tapi karena saya nggak sakit, saya tidak sakit. Kan orang yang pakai tayamum kalau tidak ada air, yang kedua karena sakit. Aku nggak sakit, karena cuma sakit ininya saja, tapi seluruhnya tidak sakit. Maka saya pakai wudhu. Ya anggota yang sakit kita kasih tayamum seperti itu. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ada yang lain? Tidak ada. Bebas. Kalau tidak ada saya tutup. Sudah ada? Alhamdulillahirrabbilalamin. Berarti yang saya sampaikan itu berarti Bapak dan Ibu paham. Karena kalau tidak ada yang nanya berarti dua. Satu karena paham, yang kedua karena tidak ngerti sama sekali apa yang saya tanyakan, kan seperti itu. Tapi saya yakin yang dihadir majelis ini adalah semuanya faham, sehingga tidak ada yang tanyakan. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sama-sama kita tutup majelis ini dengan berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allahumma shalli ala sayyidina syabiina karimina adkhina walana Muhammad wa sallam radhiyallahu ta'ala ala sayyidina rasulillah ajma'in walhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'amin hamdan zakirin hamdan yafi na'am wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu min 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lana dhunubana warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat rahya minhum wal amwat. Allahumma inna nas'aluka ya Allah labsul jamil min labsillahi ta'ala fid dunya wal akhirah. Allahumma ighfir lana wa barik lana fi rajaba wa sya'bana wa ballighna ramadana wa hasil maqasidana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah ya Rabb ya Tuhan kami, ampunilah dosa kami semua ya Allah. Berkahilah kami semua ya Allah di bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan pertemukan kami semua ya Allah dengan bulan suci Ramadan, dan berilah kami semua ya Allah tujuan yang dikabul olehmu ya Allah, wa hasil maqasidana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Alhamdulillah nasyhadu bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.